Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua ya, Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Sasya Agus Minaki. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur, yakni mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, semoga pembelajaran hari ini lancar ya anak-anak, dan kalian dapat menyerap materinya dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Tentunya kalian pernah ya membuat atau melakukan sesuatu, misalnya seperti membuat nasi goreng, mendaftar akun Facebook, tips merawat komputer, proses membuat KTP, dan cara membuat SIM. Nah, pastinya hal tersebut membutuhkan langkah-langkah yang harus kita lewati ya anak-anak. Maka dari itu kita membutuhkan teks prosedur. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur? Jadi tujuannya yaitu untuk memudahkan para pembaca maupun pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Sedangkan pengertian dari teks prosedur sendiri adalah teks yang berbicara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur dari teks prosedur ada 4. Apakah ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian struktur yang kedua yaitu bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Kalau belum paham atau bingung nanti bisa ya ditanyakan kepada ibu di akhir pembelajaran. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berisi tahapan-tahapan melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, seperti itu ya anak-anak struktur dari teks prosedur. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi, kaidahnya itu ada 7. Ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, ada kalimat interrogatif. Selain itu juga ada konjungsi temporal, kemudian verba material dan verba tingkah laku. Selain itu juga ada bilangan penanda. Dan yang terakhir yaitu partisipan manusia. Baik, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kalimat interrogatif. Nah, kalimat ini berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Masih ingat apa tidak? Ayo. Ya, benar sekali. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah, masukkan, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Contohnya seperti tunggu, pertahankan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah
selanjutnya. Dan kaidah yang terakhir yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Yuk, habis ini Ibu akan memberi kalian video yang diambil dari teks prosedur. Nah, kita pindah tempat dulu ya anak-anak. Yuk. Ini dia cara membuat jelly. Nah, kalian anak-anak simak struktur dan kaidah kebahasaannya dengan baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan pertama yang harus disiapkan adalah panci dan sendok. Yang kedua yaitu Nutrijel 2 bungkus, 1 bungkus pop es rasa leci, gula 3 sendok makan, air 3 gelas, dan cetakan jelly sesuai dengan selera. Langkah-langkah yang pertama yaitu tuangkan 3 gelas air ke dalam panci. Kemudian, masukkan gula 3 sendok makan. Masukkan Nutrijel tanpa fruity acid ke dalam panci. Kemudian masukkan pop es. Nah, ini sesuai selera kalian ya teman-teman. Boleh diberi pop es ataupun tidak. Dan diaduk secara merata. Langkah selanjutnya yaitu tumpangkan jelly tersebut di atas api. Kemudian diaduk hingga merata agar bubuknya tidak mengental. A few moments later. Setelah mendidih, kemudian masukkan fruity acid ke dalam jelly tersebut. Langkah yang terakhir yaitu tuangkan jelly tersebut ke dalam cetakan jelly sesuai selera kalian. Ditunggu hingga dingin, kemudian masukkan ke lemari es. Dan kalian bisa menghias jelly tersebut seperti ini. Nah, pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan struktur dari teks prosedur ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, dan yang kedua yaitu bahan dan alat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, serta yang keempat yaitu penutup. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks prosedur ada 7. Yang pertama yaitu kalimat imperatif, yang kedua yaitu kalimat interrogatif, kemudian ada kalimat deklaratif, serta konjungsi temporal. Selain itu ada verba material dan verba tingkah laku. Kemudian yang keenam yaitu ada partisipan manusia. Dan yang terakhir yaitu ada bilangan penanda. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Jikalau kalian ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan ya anak-anak. Video pembelajaran akan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.